Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal USM STIS tahun 2017, nomor 6 sampai 10. Nah, bagi yang belum punya soalnya bisa download melalui link yang ada di deskripsi video ini ya. Ini yang pertama kita ke soal nomor 6. Ini soalnya, diketahui matriks A itu 2, 0, 1, 1, matriks B 1, 2, 1, 1, matriks C 2, 4, 2X, X tambah 2Y. Jika A, B sama dengan C, maka nilai X dikurang Y sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari dulu nilai dari A dikali B, matriks A dikali matriks B ya. Matriks A dikali matriks B sama dengan C 2, 0, 1, 1 dikali 1, 2, 1, 1 sama dengan matriks C nya 2, 4, 2X kemudian X tambah 2Y. Nah, saya harap sudah belajar tentang matriks ya. Ini perkalian matriks soalnya. Berarti 2 dikali 1, 2, 0 dikali 1 tambah 0, 2 dikali 2, 4, 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, 1. 1 dikali 2, 2, ditambah 1 dikali 1, 1. Nah, sama dengan 2, 4, 2X, X ditambah 2Y. 2, 2, 4, 3. Sama dengan 2, 4, 2X, X ditambah 2Y. Ya. Nah, kita sudah ketemu persamaannya. Tinggal kita cari. Nah, persamaannya ini kan berarti baris pertama, baris kedua, kolom pertama ya ini. Yang ini dengan yang ini. Kita samakan dulu. 2X sama dengan 2. Maka X sama dengan 1. Nah, nilai X-nya sudah ketemu, 1. Kemudian yang baris kedua, kolom kedua sama baris kedua, kolom kedua juga. Ya. 3 sama dengan X ditambah 2Y. 3 sama dengan X-nya tadi udah 1 tambah 2Y. Pindah ruas, satunya berarti 2 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 1. Nah, X sama Y-nya sudah ketemu. Maka jawab X dikurang Y sama dengan 1 dikurang 1. Hasilnya 0. Berarti jawabannya yang A ya. Jelas ya sampai sini? Nah, kemudian kita ke soal yang nomor 7. Ini soalnya garis G melewati pusat lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 8Y ditambah 4 sama dengan 0. Dan tegak lurus terhadap garis 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Persamaan garis G adalah titik-titik. Ini ada dua persamaan ya, persamaan lingkaran. Yang pertama ini persamaan lingkaran. Yang kedua persamaan garis ya, yang 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Ya, ada dua ya. Berarti kita cari dulu. Di sini ada kata tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus kan M1 dikali M2 sama dengan berapa? Negatif 1. Nah, kita cari tahu dulu gradien M1-nya. Ini kan garisnya ya. Garis berarti 3X ditambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Y sama dengan
min 3/4x tambah 5/4. Nah, ini gradiennya, M1-nya ya. M1 negatif 3/4 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2-nya negatif 4, negatif 4, 4/3 ya. 4/3. Ini M2-nya sudah diketahui. Nah, kemudian yang melewati pusat lingkaran. Nah, pusat lingkarannya pusatnya belum diketahui. Rumus pusat X, Y. X-nya rumusnya harus ingat ya. Sebelumnya harus sudah belajar tentang lingkaran. Min setengah A. Berarti min setengah dikali A-nya di sini negatif 4. Negatif 4 sama dengan setengah dikali negatif 4 berarti 2. Ya, 2 ya. Kemudian Y. Min setengah dikali B. Sama dengan min setengah dikali B-nya ini 8. Sama dengan negatif 4. Berarti pusatnya itu adalah 2, negatif 4. Nah, ini sudah ketemu ya pusatnya. Sedangkan yang ditanyakan adalah persamaan garis G-nya. Garis G melewati pusat lingkaran dan tegak lurus. Berarti ingat rumus persamaan garis, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya ini ya, puncaknya negatif 4. Kurang negatif berarti jadi positif. Tambah 4, M-nya pakai yang M2. Ini, 4/3. X dikurang X1-nya ini 2. Berarti Y ditambah 4 sama dengan 4/3X kurang 8/3. Itu kan? Nah, berarti 4/3X dikurang 4/3X dikurang 8/3 dikurang 4 dikurang Y sama dengan 0. 4 ini kita ubah menjadi 12/3 ya. Jadi 4/3X dikurang 8/3 dikurang 12/3. Berarti min 20/3. Dikurang Y sama dengan 0. Nah, supaya tidak pecahan, kalikan 3 semuanya. Dikalikan dengan 3 ya. Berarti 4X kurang 3Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Tapi ya sampai sini. Nah, kemudian kita ke soal yang nomor 8. Jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 11 sama dengan 32 pangkat 2X ditambah 1 merupakan A dan B, maka nilai A ditambah B sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, ini kan eksponen ya. Eksponen, ini juga eksponen. Merupakan A dan B. Berarti 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 11 sama dengan, nah 32-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dipangkatkan lagi 2X ditambah 1.
Berarti 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 11 sama dengan 2 pangkat 10x ditambah 5. Karena basisnya sudah sama, kita samakan saja pangkatnya. Berarti x kuadrat ditambah 5x ditambah 11 sama dengan 10x ditambah 5. X kuadrat kurang 5x, 11 dikurang 5, 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. X dikurang 3 X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan dikurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Ini X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 3 ini bisa kita sebut sebagai A, atau X sama dengan 2 ini kita bisa sebut juga sebagai B, atau kebalikannya bebas lah, ini B, ini A, bebas. Berarti A ditambah B sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jawabannya berarti yang D ya. Jelas ya sampai sini, ngerti? Nah, kemudian kita ke soal yang nomor 9. Soalnya, diketahui pecahan X per Y, jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya 1/6. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya, sebenarnya soal ini mudah ya. Kita hanya perlu teliti saja. Di sini X dikurangi 1 dan Y ditambah 4. X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, itu hasilnya adalah 1/6. Maka dari sini kita sudah bisa menyimpulkan, berarti X dikurang 1 sama dengan 1. Maka X sama dengan pindah ruas berarti 2. Kemudian yang Y-nya, Y ditambah 4 sama dengan 6. Y sama dengan 2. Jika X ditambah 1, X-nya ditambah 1, 2 ditambah 1 per Y ditambah 3, Y-nya juga 2 ya, 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 1, 3 per 2 ditambah 3, 5. 3/5, berarti jawabannya adalah yang E. Jelas ya, sampai sini ngerti? Kemudian yang terakhir nomor 10. Soalnya umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. 2 tahun lagi umur Budi dan Desi. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan pemisalan. Misalkan umur Anto kita misalkan dengan A. Ya, Budi B, Cici C, dan Desi D. Ya. Umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi, berarti 4 ditambah B. Kemudian, pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici, berarti 2C. Kemudian 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. 3 tahun yang lalu berarti C dikurang 3 sama dengan setengah D. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. 2 tahun lagi. Dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Berarti umur Anto saat ini 30 tahun dikurang 2 tahun. Sudah ketebak, A sama dengan 28 tahun. Ya. Nah, kalau A 28 tahun, berarti B berapa? Tinggal substitusikan saja. 28
sama dengan 4 ditambah B. Berarti umur Budi 24 tahun. Nah, untuk jelasnya gini lah. 28 sama dengan 4 ditambah B. B sama dengan 28 dikurang 4. B sama dengan 24. Ya, supaya jelas. 24 tahun. Dan umur Cici berapa? Nah, B sama dengan 2C. B-nya 24. C-nya berarti 24 dibagi 2, 12 tahun. Umur Cici 12 tahun. Nah, berapa umur Desi? Nah, umur Desi kita bisa cari menggunakan yang Cici ini. Nah, saat itu kan 3 tahun yang lalu kan. Sedangkan umur Cici saat ini sudah diketahui, yaitu 12 tahun. Nah, supaya hilang 3-nya, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan angka 3. Kurang 3 ditambah 3, maka setengah D ditambah 3. Ya. Berarti C sama dengan setengah D ditambah 3. C-nya 12. C-nya 12, kemudian setengah D ditambah 3. Kurang 12 dikurang 3, 9. Setengah D. D sama dengan 9 kali berapa ini? 9 dibagi setengah 18 tahun. Nah, umur si Desi 18 tahun, tapi itu umur yang 3 tahun lalu, ya, 3 tahun lalu. Maka kalau umur Desi saat ini berarti tambah saja 3 sama dengan 21. Berarti D sama dengan 21 tahun. Nah, yang ditanyakan selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti adalah titik-titik. Nah, menikah nanti kan 2 tahun lagi kan. Si Budi tambah 2 berarti 26 tahun. Si Desi 21 tambah 2 berarti 23 tahun. Selisihnya 3 tahun, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang Budi 4 tahun lebih tua dari Desi, salah. Budi 2 tahun lebih tua dari Desi, salah. Budi dan Desi usianya sama saat menikah, salah. Desi 5 tahun lebih muda dari Budi, salah. Desi 3 tahun lebih muda dari Budi. Nah, ini benar ya. Karena si Budi 26, si Desi 23. Jadi jawabannya adalah yang E. Jelas ya sampai sini? Untuk pembahasan soal USM STIS tahun 2017, nomor 6 sampai 10 hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.